Halo, kembali lagi dengan Nonton Dewe. Kali ini Nonton Dewe akan membahas film asal Korea. Di mana dalam film tersebut menceritakan bahwa Korea Utara dan Selatan bersatu. Kemudian terdapat seorang wanita asal Korea Utara yang ingin memperbaiki hidupnya, sehingga ia pergi ke Korea Selatan. Sayangnya, kehidupan yang ia dambakan berbanding terbalik. Ia malah sengsara dan ikut andil dalam upaya pencurian uang di bank senilai 4 triliun won. Apakah wanita tersebut akan berhasil? Tidak ada yang tahu. Sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe channel ini agar berkembang. Langsung saja inilah dia filmnya. Terlihat wanita bernama Ri Hongdan, ia menerima bayaran dari bosnya. Namun saat disuruh mengedarkan narkoba Ri Hongdan menolaknya. Sehingga ia dipukul hingga jatuh ke lantai. Di situ juga terdapat wanita lain yang sudah berdarah karena disiksa. Ri Hongdan yang merupakan ARMY di Korea Utara, ia mengambil pistol yang berada di dekatnya. Saat ia akan menembak, bosnya mendorong hingga sebagian tubuhnya keluar ke jendela. Karena keadaan, Ri menembak bosnya dan anak buahnya. Kemudian ia melarikan diri. Di pinggir jalan ia melihat TV di mana ia menjadi buronan. Saat akan menghabisi dirinya dengan pistol tadi, tiba-tiba ia dihampiri seorang laki-laki bernama Profesor. Ia mengajak Ri untuk ikut merampok percetakan uang Korea bersama senilai 4 triliun won. Terlihat Profesor dan rekan-rekannya memasuki gudang kosong. Mereka mengganti nama mereka dengan nama yang ada di dunia. Berikut ini anggota perampoknya yang dipimpin oleh Profesor. 단순해 보이는 저 녀석은 덴버. 덴버와 부자지간이다. 입만 열면 굴하다. 신키와 오슬로. 염든 어쩐지 사람을 긴장시키는 재주가 있는 놈이다. 도쿄. Hari itu gedung percetakan mendapat kunjungan dari murid SMA. Salah satu murid tersebut terdapat anak kedutaan besar AS. Nairobi dan Tokyo juga berada di sana untuk mengawasi keadaan. Kemudian anggota lain beraksi. Rio berada bertugas untuk meretas dan mengawasi. Sedangkan terdapat 2 orang memanjat dari bendungan. Mereka mencegat truk berisi kertas TOAT di tengah bendungan. Mereka turun dan menembakkan senjatanya. Para polisi dan supir truk itu pun turun dan mereka mengganti baju mereka dengan pakaian polisi dan penjaga. Saat dalam gerbang penjagaan, terdapat pemeriksaan, untung saja Rio berhasil meretasnya. Di pintu utama, Nairobi dan Tokyo sedang diperiksa penjaga. Saat tas yang berisi senjata itu diketahui, kemudian mereka mulai menembakkan senjatanya. Tembakan juga dilakukan pada truk kertas tersebut. Kemudian mereka semua menggiring para sandera untuk dikumpulkan menjadi satu dengan mata tertutup. Mereka mengumpulkan semua perangkat elektronik sandera. Terdapat telepon dari pihak pusat yang mengharuskan diangkat agar tidak terjadi kecurigaan. Di tempat berangkas, Rio, Denver, dan Moskow berusaha membuka pintu berangkas. Karena skill Moskow yang cekatan, ia berhasil membuka berangkas yang terdapat banyak uang di dalamnya. Mereka senang hingga tidur di atas tumpukan uang. Kemudian mereka membawa uang itu keluar gedung, di depan terdapat polisi patroli. Mereka kemudian menembakkan pada mobil polisi. Disitulah terjadi baku tembak, hingga Rio tertembak. Mereka berusaha kembali ke dalam gedung. Apakah itu gagal? Itu bagian dari strategi. Mereka terlihat terkepung di dalam gedung, namun itu yang dimaukan oleh Profesor. Saat diperiksa Rio ternyata masih terlindungi oleh armor. Kemudian para petinggi membentuk tim untuk menangani hal ini. Para sandera diberikan baju merah mirip seperti para perampok. Also menarik kabel yang digunakan untuk menyambungkannya dengan Profesor. Di suatu ruangan terdapat Kapten Wo Jin selaku negosiator Dr. Korsel dan Kapten Cha dari Korut. Wo Jin ingin melakukan negosiasi terlebih dahulu, namun Kapten Cha memilih untuk melakukan serangan langsung dengan pasukan Husunya. Kemudian Kapten Wo Jin melakukan negosiasi dengan Profesor. Saat akan mengakhiri negosiasi, Profesor sengaja menyebut bahwa mereka merampok hanya 4 orang saja.
Saat Wo Jin di luar ia melihat pasukan khusus mulai melakukan pergerakan, Wo Jin juga disuruh pupang oleh ketua penganganan pada waktu ia. Ternyata Wo Jin dan Profesor bertemu. Profesor sengaja mendekati Wo Jin untuk melancarkan strateginya. Di gedung percetakan, pasukan khusus berusaha membuat lubang dan melihatnya dengan kamera. Tanpa disadari semua pintu masuk telah terlihat banyak sekali perampok bersenjata menyambutnya. Hal itu menjadikan Kapten Cha menarik semua pasukan khususnya. Juga terdapat siaran langsung yang dilakukan oleh Wakil Direktur Percetakan dan anak Dubes Amerika. Kemudian Berlin mengumpulkan mereka semua untuk merayakan aksi tadi. Di kafe Kapten Wo Jin ditelepon kemudian pergi meninggalkan Profesor. Profesor tahu bahwa ia kembali dibutuhkan untuk negosiasi. Kemudian Profesor kembali mengatur perampokan. Para perampok mulai mencetak uang yang merupakan tujuan utamanya merampok. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bantu channel ini berkembang dan terus produktif. Tunggu video selanjutnya hanya di channel YouTube Nonton Dewe. Subscribe.